Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tetap semangat dalam menempuh ujian P3K nanti. Yang tidak lama lagi, kita perlu membaca dan membahas soal-soal yang berkaitan dengan Arsiparis. Kita berjumpa lagi di channel ini yang membahas tentang kisi-kisi soal ujian P3K. Video kali ini kami akan membahas kisi-kisi soal Arsiparis bagian 2, tahun 2024. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe agar kami terus semangat membuat video-video terbaru, dan tekan loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Soal nomor 1. Arsip yang sudah tidak pergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau dengan kata lain arsip ini sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari disebut A. Arsip akitif, B. Arsip pasif, C. Arsip dinamis, D. Arsip statis, E. Arsip petikan. Jawabannya adalah D. Arsip statis. Soal nomor 2. Arsip yang bersifat permanen, disimpan untuk selama-lamanya, seperti akta, ijazah, buku induk mahasiswa, dan sebagainya disebut A. Arsip statis, B. Arsip dinamis, C. Arsip penting, D. Arsip vital, E. Arsip asli. Jawabannya adalah D. Arsip vital. Soal nomor 4. Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, secara fakta sudah ada sejak masa Hindia Belanda, yaitu sejak A. Tanggal 28 Januari tahun 1892, B. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, C. Tanggal 12 Agustus tahun 1905, D. Tanggal 28 Januari tahun 1992, E. Tanggal 28 Desember tahun 1892. Soal nomor 5. Istilah nama Arsiparis dalam bahasa Belanda adalah A. Molsbergen, B. Lendarschif, C. Van der Cis, D. Arsiparis, E. Lenderchivaris. Jawabannya adalah E. Lenderchivaris. Soal nomor 6. Pada masa awal pendirian Lenderchivaris, pemerintah Hindia Belanda mengangkat Lenderchivaris pertama yang berlangsung hingga tahun 1905. Nama Lenderchivaris pertama tersebut bernama A.E.C. Gode Molsbergen, B. Dr. Frans Regendet Johan Verhoeven, C. Mer. Jacob N. van der Cis, D. Ordonanti, E. Robin van Persie. Jawabannya adalah C. Mer. Jacob N. van der Cis. Soal nomor 7. Pejabat Lansarchivaris yang terakhir pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah menjabat pada tahun 1937 sampai tahun 1942, A.E.C. Gode Molsbergen, B. Dr. Frans Regendet Johan Verhoeven, C. Mer. Jacob N. van der Cis, D. Ordonanti, E. Robin van Persie. Jawabannya adalah B. Dr. Frans Regendet Johan Verhoeven. Soal nomor 8.
Pada tahun-tahun 1940 sampai tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan arsip yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain, semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah. Batas arsip baru adalah 40 tahun dan arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus. Nama arsip tersebut adalah A. Archief Ordonanti, B. Algemeen Landarchief, C. Kobunsjokan, D. Archief Vandar, E. Landarchief. Jawabannya adalah A. Archief Ordonanti. Soal nomor 9. Masa pendudukan Jepang merupakan asa yang sepi dalam dunia kearsipan. Istilah lembaga kearsipan pada masa kolonial Belanda diganti oleh Jepang dengan nama A. Bunkyokyoku, B. Dokumatsu, C. Kobunsjokan, D. Arsipe Doku, E. Semua salah. Jawabannya adalah C. Kobunsjokan. Soal nomor 10. Secara yuridis, keberadaan Lembaga Kearsipan Indonesia dimulai sejak A. Masa Hindia Belanda, B. Masa pemerintahan Jepang, C. Masa Kerajaan Majapahit, D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, E. Masa penjajahan Portugis. Jawabannya adalah D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian nanti. Tetap semangat dalam menggapai masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.